Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi min amma ba'd. Sadaqallahu adzim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa yang memberikan kita kenikmatan umur, kenikmatan kesempatan, dan lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Dengan kenikmatan tersebut kita dapat hidup pada hari ini. Dan terlebih pula salawat serta salam kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat bila dia di akhir nanti dan beliau mau mengakui kita sebagai umatnya. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba membahas tentang toleransi dalam Islam. Jadi baru-baru ini banyak orang-orang atau oknum tertentu yang menuduh bahwasanya Islam ini adalah intoleran. Kalau saya katakan bahwa ini adalah tuduhan yang sangat keliru dan tuduhan yang tidak sesuai dengan realitas. Kenapa saya katakan begitu, teman-teman? Karena memang begitu. Islam itu adalah agama yang toleransi. Agama yang toleransi dalam hal-hal tertentu. Tentang toleransi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Kafirun ayat ke-6 atau ayat ke-terakhir, lakum dinukum waliyadin. Agamaku untukmu, agamamu untukmu. Ini adalah toleransi dalam Islam. Jangan kita campurkan antara ajaran Kristen dan ajaran Islam. Maka kita lihat sekarang, teman-teman, ada orang Islam yang khutbah di dalam gereja. Ada orang Islam yang sholat di dalam gereja. Ini kan mencampur adukkan. Kan Islam ini mempunyai tempat ibadahnya, yaitu masjid. Kenapa harus melaksanakan ibadah mahdhur di dalam Islam? Kenapa harus melaksanakan ibadah Islam ke gereja? Ini kan adalah sebuah kesalahan, teman-teman semua. Maka kita lihat sekarang. Kalau saya menyederhanakan toleransi di dalam Islam itu bagaikan dua orang yang sedang duduk di kafe atau duduk ngopi. Yang satunya minum kopi, yang satunya lagi minum susu. Maka di antara dua orang tersebut jangan mencampurkan antara kopi dan susu. Biarkan saya menikmati kopi saya dan kamu menikmati susu kamu, menikmati teh kamu atau minumannya sebagainya. Ini adalah toleransi dalam Islam. Agama Islam adalah agama yang toleransi. Ketika umat Kristen melakukan ibadah, jangan kita ganggu. Maka ini adalah toleransi dalam Islam. Jadi saya bisa katakan bahwa tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat keliru, tuduhan yang sangat fatal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Di dalam pembahasan tentang pemerintahan Islam, bahwasannya umat Kristen bisa tinggal di negara Islam. Yang kita petik apa? Umat Kristen mau tunduk kepada aturan Islam dalam aturan tertentu, bukan sholat dan sebagainya, bukan, tapi dalam aturan tertentu dan membayar jizyah. Negara Islam akan menjamin keamanan makanan pokoknya. Ini kan Islam sangat menjamin, bukan hanya menjamin pemerintahan Islam ini bukan hanya menjamin kehidupan umat Islam, tapi juga umat Kristen.
atau umat non-muslim. Maka di dalam sejarah itu pada saat orang kafir berusaha ingin menghancurkan Turki Utsmaniyah atau Turki Utsmani, salah satu caranya adalah mengadu domba umat Kristen dengan umat Islam, mengadu domba dan lain sebagainya. Apakah umat Kristen lantas percaya? Tidak, teman-teman. Umat Kristen pada saat itu tidak percaya. Karena apa? Tidak sesuai dengan realitas apa yang mereka tuduhkan. Mereka aman hidup dalam Islam, di dalam pemerintah Islam. Maka ketika Khilafah Utsmaniyah, umat Kristen ditindas, umat Islam ditindas, maka banyak umat Kristen yang menginginkan kembali khilafah pada saat itu. Maka kita lihat sejarawan orang-orang barat mencatat bagaimana damainya kehidupan di dalam pemerintahan Islam. Bahkan ada sejarawan barat mengatakan bahwa pada saat pemerintahan Islam berkuasa, disitulah terciptanya damai antara agama. Ini kan luar biasa, toleransinya luar biasa. Bukan berarti Islam ini toleransi dalam segala hal. Adapun yang tidak bisa ditoleransi oleh Islam, apa itu? Yaitu tentang akidah. Ini tidak boleh ditoleransi, teman. Karena apa? Karena akan mengakibatkan murtad dan lain sebagainya, mengakibatkan rusaknya akidah seorang muslim. Contohnya seperti apa, teman-teman semuanya? Yaitu seperti mengucapkan selamat Natal. Mengucapkan selamat Natal ini tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena akan merusak akidah seorang muslim. Apakah lantas kita tidak bisa mengucap selamat Natal? Apakah kita tidak menyayangi umat Kristen? Tidak menyukai umat Kristen? Bukan. Ada hal-hal yang tentu tidak bisa dilakukan. Ada kadang-kadang tertentu, teman-teman. Saya bisa mengibaratkan kalau kita mengucapkan selamat Natal itu kepada umat Kristen itu, saya teringat kata itu bahwasanya jangan engkau ucapkan kata sayang kepada istri orang, akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan keributan. Maka kita lihat sekarang ada umat Islam yang mempermasalahkan ketika orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal, mempermasalahkan, padahal umat Kristen tidak mempermasalahkan hal tersebut. Maka ada orang Kristen mengatakan kami tidak apa-apa tidak diucapkan selamat Natal. Jadi pertanyaan besarnya, kenapa umat Islam malah mempersalahkan sedangkan umat Kristen tidak mempersalahkan? Ini adalah sebuah problem yang tidak bisa kita duga. Maka sebagai kesimpulan, teman-teman semuanya, maka seluruh tuduhan itu salah dan keliru, tidak sesuai dengan realitas dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagi kita umat Islam, ini orang Islam sendiri yang menuduh intoleranlah. Kenapa hal tersebut bisa muncul? Karena kurangnya pemahaman kita terhadap Islam, kurangnya pemahaman kita kepada ajaran kita sendiri, ajaran Islam. Mari kita membenahi diri, belajar Islam supaya kita tidak salah bicara, supaya kita tidak menuduh agama kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Adapun kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun kesalahan datang dari diri pribadi saya. Mungkin itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.